Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf idgham. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang sifat huruf idgham, jadi sifat huruf idgham ini merupakan sifat huruf yang memiliki lawan. Nanti lawan dari sifat idgham ini adalah sifat huruf infitah. Dilihat dari segi menempel atau tidaknya lidah dengan langit-langit, seperti itu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada sifat huruf idgham terlebih dahulu ya. Nah, sebetulnya idgham itu apa sih artinya? Nah, kita lihat cara bahasa. Idgham itu artinya menempel. Nah, sedangkan idgham secara istilah itu terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf idgham. Nah, kemudian huruf idgham itu ada 4. Nah, yaitu hurufnya shod, dod, to, dan zo. Nah, kalau kita lihat dari hurufnya, jadi huruf idgham ini merupakan huruf-huruf isti'la juga ya. Huruf isti'la itu kan yang kemarin yang sudah kita bahas itu ada 7. Nah, yang 4 huruf ini diambil dari huruf isti'la nih, yang 4 huruf ini. Nanti sisanya kan ada 3 huruf lagi. Nanti yang 3 huruf itu akan masuk ke sifat huruf lawannya dari sifat idgham, yaitu infitah. Seperti itu ya. Nah, jadi yang 4 masuk sifat idgham, yang 3-nya itu masuk ke sifat lawannya, yaitu infitah. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara baca dari sifat idgham ini? Nah, di sini ada cara baca ya. Cara baca dari sifat idgham ini. Jadi yang pertama itu pangkal lidah naik. Nah, karena termasuk huruf istilah atau huruf tebal. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf idgham ini tetap ya harus pangkal lidah harus naik. Nah ya, karena merupakan huruf istilah. Nah, ketika pangkal lidah sudah naik, kemudian dirapatkan lidah ke langit-langit sehingga terkumpul suara antara lidah dan langit-langit. Nah, jika sudah terkumpul suara antara lidah dan langit-langit kan rapat, jadinya rapat ruangan antara lidah dan langit-langit. Nah, ketika sudah rapat itu yang akan mengeluarkan huruf yang lebih tebal lagi. Jadi huruf-huruf idgham ini dia lebih tebal ya. Karena apa? Dia sudah istilah sudah tebal. Nah, ditambah dengan merapatkan lidah ke langit-langit. Nah, itu yang akan membuat huruf yang keluar dari huruf-huruf idgham ini menjadi lebih tebal lagi. Nah, untuk menyempurnakan dari sifat huruf idgham ini, yaitu mulutnya agak rapat ya ketika mengucapkan 4 huruf ini. Jadi tidak terlalu terbuka ya mulutnya, seperti itu ya. Nah, di sini saya beri tambahan ya, tambahan catatan. Nah, untuk huruf isti'la itu biasa bisa disebut juga dengan huruf tebal. Nah, untuk huruf tipisnya kita sebut huruf istifal ya, karena istilah itu kan lawannya istifal. Jadi untuk huruf-huruf tipis disebut huruf istifal. Nah, untuk huruf idgham ini huruf sangat tebal. Kenapa? Karena yang pertama sudah ada istilahnya saja sudah tebal ya, pangkal lidah naik ke atas. Nah, ditambah dengan merapatkan lidah ke langit-langit. Jadi huruf yang di luar
dikeluarkan lebih tebal lagi ya. Jadi bedanya itu ya. Kalau istilah tebal saja karena pangkal lidah naik. Kalau istifal disebut huruf tipis karena pangkal lidahnya tidak usah naik ya, datar saja, merendah saja. Dan huruf itbaq itu kenapa? Karena huruf itbaq ini disebut dengan huruf sangat tebal karena pertama pangkal lidahnya naik. Sudah pangkal lidah naik ya, istilah ditambah dengan merapatkan lidah ke langit-langit. Jadi huruf yang dikeluarkan akan lebih tebal ya. Jadi bedanya huruf istilah dengan itbaq seperti itu ya. Huruf istilah tebal dan huruf itbaq sangat tebal ya, karena ada perapatan atau rapatnya ruangan antara lidah dengan langit-langit seperti itu ya. Jadi jangan keliru lagi ya. Nah kemudian setelah itu kita coba lihat ya di 4 huruf ini. Yang pertama ada sod ya. Jadi pangkal lidah harus naik ke atas dan rapatkan lidah ke langit-langit. Posisi mulut jangan terlalu terbuka ya. Nah kita lihat ya, coba seperti apa. So, si, so, so, si, so ya, sangat tebal ya. Nah kemudian huruf yang kedua huruf dod ya, tetap sama ya, pangkal lidah dinaikkan dulu karena termasuk huruf isti'la juga ya, ditebalkan dulu dengan pangkal lidah naik ke atas. Kemudian tambahannya lagi karena itbaq ini rapatkan lidah ke langit-langit. Posisi mulut jangan terlalu terbuka. Jadi cara bacanya huruf dot ini lebih tebal ya. Do, di, bu, do, di, bu. Nah ya, mahrosnya ada di tepi lidah menempel pada gigi geraham atas ya. Nah kemudian ada huruf to. Dia mahrosnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas ya. To, ti, tu, to, ti, tu. Tetap ya, pangkal lidahnya dinaikkan dulu, kemudian dirapatkan lidah ke langit-langit. Kemudian yang keempat yaitu do ya, ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas ya. Sama ya, pangkal lidah dinaikkan dahulu, kemudian rapatkan lidah ke langit-langit. Jadi huruf yang dikeluarkan itu lebih tebal lagi ya. Zo, zi, zu, zo, zi, zu. Nah seperti itu ya. Nah kita langsung lihat ke contoh ya untuk lebih jelasnya lagi ya. Nah, jadi ada 4 huruf itbaq ini ya, sod, dod, to, dan do. Nah di sini kita lihat cara bacanya ya. Untuk sod ini kita naikkan pangkal lidahnya, kemudian rapatkan lidah ke langit-langit. Posisi mulutnya tidak usah terbuka lebar ya. Nah, coba ya kita baca sodiqin, sodiqin. Nah tebal ya, sangat tebal. Nah kemudian contoh huruf yang kedua itu dod ya. Kita fokus di huruf dodnya, pangkal lidah naik ke atas, kemudian rapatkan lidah ke langit-langit ya. Jadi suaranya itu lebih tebal lagi. Kita coba ya contohnya. Fil dolalim mubin ya, fil dolalim mubin. Nah, kemudian contoh yang ketiga huruf to ya, to ya. Nah, di sini fokus di huruf to-nya ya. Pangkal lidah kita naikkan, kemudian rapatkan lidah ke langit-langit. Posisi mulut tidak usah terbuka lebar ya. Coba ya kita lihat contoh di sini ya. Inna a'toinakal kautsar.
Inna a'toinakal kautsar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf dho ya, dho. Nah, kita fokus di huruf dho-nya. Nah, pangkal lidah kita naikkan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan merapatkan lidah ke langit-langit. Jadi huruf yang dikeluarkan itu lebih tebal lagi ya. Contohnya coba ya kita baca ya. Naudharu, naudharu, naudharu. Nah, seperti itu ya. Jadi tambahannya lagi nanti huruf-huruf istilah itu ada yang istilah itbaq, istilah infitah ya. Karena yang 4 dari huruf istilah itu masuk ke sifat itbaq ini, nanti ada huruf istilah yang infitah. Jadi yang sisa dari 4 huruf ini kan sisa 3, nanti masuk ke sifat lawannya yaitu infitah, seperti itu ya. Nah, sisa dari yang 4 ini kan ada 3 nih, ada huruf kho, gho, dan ko. Nanti cara mengucapkan 3 huruf itu mulutnya agak terbuka ya, karena dia masuk ke infitah. Jadi kalau infitah itu posisi mulut agak terbuka ya, agak terbuka. Nah, sedangkan itbaq ini lawannya, yaitu lebih rapat ya dibanding dengan infitah ya, seperti itu. Jadi nanti huruf istilah ada huruf istilah yang bersifat itbaq, ada huruf istilah yang bersifat infitah. Itu jadi nanti pembagiannya seperti itu ya, agar kita lebih paham lagi sifat-sifat dari huruf hijaiyah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang sifat huruf itbaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.